rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri. Mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Di Al-Mu'jam kita cari koto'a untuk persoalan pencurian ya, koto'a. Kemudian ketemu nih faqta'u was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Suratnya Al-Maidah ayat 38. Orang yang laki-laki, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah ya kedua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba ya. Karena apa? Ya, terjemahannya ini. Wasariqu, adapun laki-laki pencuri, wasariqatu, pencuri perempuan, faqta'u, maka potonglah aydiyahuma, tangan keduanya, laki-laki atau perempuan itu, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan ya atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dipotong karena mencuri itu, nakalan ya, sebagai ya, dan sebagai siksaan minallah, dari Allah. Wallahu azizun hakim, sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Faman taba min ba'di zulmihi, tetapi barang siapa setelah atau taba, bertobat, min ba'di zulmihi, setelah melakukan kejahatan itu, yaitu nyolong tadi, korupsi tadi, fa aslaha, kemudian memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, sungguhnya Allah menerima ya, maka sungguhnya Allah menerima taubat ya atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah apa itu, ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi dipotong dulu tangannya ya, sebagai tanda Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana mengeluarkan hukum untuk para koruptor. Itu dipotong berdasarkan keputusan pengadilan kan, itu bukan di penjara, dipotong tangannya. Kita komentari ya ucapan Prabowo dan Yusril Iza Mahendra dan juga Mahfud MD. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Dari ucapan Prabowo tadi itu ada dua respon dari Mahfud MD dan juga dari Yusril Iza Mahendra. Dua-duanya ahli hukum tata negara dan dua-duanya pernah jadi menteri. Zamannya Prabowo atau sebelumnya zamannya Megawati, baik Yusril maupun Mahfud itu sama-sama waktu berkuasa juga tidak berhasil memberantas koruptor ya, memberantas korupsi ya. Dan sekarang mereka menyesalkan ucapan Prabowo, khususnya Mahfud, kalau pengembaliannya diam-diam berarti prinsip pemerintahan yang akuntabel, yang transparan nggak terjadi. Bukan begitu caranya bernegara, kata Mahfud MD. Sementara Yusril akan mendorong pemerintah Prabowo melakukan pemulihan aset, yaitu barang-barang yang dicuri, yang disembunyikan di luar negeri itu dikembalikan, dan kemudian orangnya itu dimaafkan, diberikan amnesti,
dan abolisi gitu, sehingga uang yang dicuri itu bisa kembali dan dimasukkan APBN sehingga sangat berguna untuk kesejahteraan rakyat banyak. Jadi pendekatan Yusril tampaknya lebih humanis ya, tetapi tetap tidak bersifat membuat koruptor itu jera ya. Karena dia memang betul-betul ingin mengembalikan uang itu, dan dia berdalih terhadap perjanjian PBB itu yang kita sudah meratifikasinya, dan pentingnya aset recovery yang dulu United Nations Convention Against Corruption itu menekankan pentingnya pemulihan aset ya, sehingga aset itu bisa kembali ke negara yang dikorupsi, karena banyak yang disembunyikan di luar negeri. Dan itu yang akan ditempuh oleh pemerintah Prabowo, yaitu satu, memaafkan, memberikan kesempatan untuk tobat, dan kedua ya, memaafkan ya, kalau uangnya dikembalikan. Bagaimana menurut Islam? Menurut Islam itu tentu berbeda ya. Prabowo tidak bicara menurut Islam, Mahfud tidak bicara menurut Islam, Yusril tidak bicara menurut Islam. Padahal Prabowo itu Mahfud itu guru politiknya adalah Gus Dur ya, pemikir Islam yang disegani. Sama dengan Yusril Iza Mahendra, guru politiknya adalah Muhammad Nasir, satu pemimpin Islam tingkat dunia. Bahkan Muhammad Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Indonesia 3 April 1950. Tetapi pemikiran-pemikiran Islam itu tidak mewarnai di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa nilai-nilai Islam. Padahal Nasir itu jelas ya, dia menginginkan tegaknya nilai-nilai Islam pada tingkat keluarga, masyarakat, dan negara. Tapi tampaknya khusus kasus korupsi ini betul-betul mereka sebenarnya kehilangan arah bagaimana yang menyelesaikannya. Kalau Mahfud pernah nulis katanya pakai pengalaman Latvia, orang yang koruptor itu nggak boleh giat dalam politik selama 5 tahun, dipotong satu generasi ya, sehingga tidak menurunkan semangat korupsi atau memanfaatkan korupsi itu dan yang bisa merusak negara. Sementara ada juga pendekatan Afrika Selatan ya, diputihkan gitu, dan tidak lagi boleh orang yang sudah melakukan korupsi itu untuk kalau sampai melakukan lagi baru dihukum, tapi semuanya dimaafkan. Tapi menurut perspektif Islam itu ternyata orang yang korupsi, yang mencuri, bahasanya adalah as-sariqu was-sariqah, pencuri laki-laki itu dipotong dulu tangannya. Kalau nisab ya yang dicuri itu menurut para ulama itu, ulama-ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu 4 mazhab itu 1/4 dinar ya. 1/4 dinar emas itu berarti sekitar 500-600 ribu atau kalau menurut Hanafi itu 10 dirham, 1-10 dirham kalau tidak salah. Itu batas minimal yang dicuri, sekitar 600 ribu. Dan ada syarat-syarat yang ketat ya. Yang dicuri itu betul-betul tidak menimbulkan keraguan, dan betul-betul bukan milik dia, bukan barang curian yang dicuri lagi. Dan menurut mufasir dalam tafsir ini, tafsir Munir, Profesor Dr. Wahbah, itu kalau memang penduduk satu kota itu 10 juta, itu paling itu yang akan dipotong tangan cuma 1 orang. Jadi akan menimbulkan efek jerah yang luar biasa kalau yang dilakukan adalah hukum Islam di surat Al-Maidah tadi. Jadi asal muasalnya kata Profesor Wahbah itu asbabun nusul dari Al-Maidah ayat 38 tentang potong tangan itu kan asalnya ada sahabat Nabi namanya Tu'mah ya, mencuri perisai tetangganya, namanya tetangganya itu Qatadah ya, bin An-Nu'man ya. Perisai itu dimasukkan
ke gandung ke karung yang isinya tepung terigu gitu. Dan karena dia perisai dari besi, membocorkan tepung terigu itu dan dititipkan oleh Tu'mah itu ke seorang Yahudi ya. Di zaman itu namanya Yahudinya itu Zaid bin Samin. Jadi rupanya cacaran gandum itu menjadi jejak-jejak yang membuktikan nanti si Tu'mah itu ketahuan yang mencuri. Rasulullah hampir saja menuduh yang mencuri adalah Zaid orang Yahudi itu, karena barangnya ada di rumah dia dan tidak di rumah sahabat Rasulullah yang mencuri, yang namanya Tu'mah, ya kan, Tu'mah bin Ubairik. Ya. Tetapi kesaksian kata Tu'mah, saya betul-betul nggak mencuri, gitu, kata dia di hadapan Rasulullah. Karena memang barangnya ada di orang Yahudi. Tapi kata Yahudi, ini saya juga nggak mencuri, saya dititipi sama si Tu'mah itu. Dan kesaksian orang Yahudi memperkuat argumen dari si Tu'mah, si Zaid bin Samin itu. Akhirnya masyarakat melihat ada cacaran gandum, ya, menuju rumah Zaid dan ketemu di situ si perisai yang dicuri oleh Qatadah dicuri oleh Tu'mah itu, meskipun dia sudah bersumpah. Nah, kemudian turunlah ayat itu, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Sebelumnya ada turun ayat bahwa ada seorang perempuan ya melakukan pencurian, seorang perempuan ya, sahabiah ya, sahabat perempuan Rasulullah. Pada masa Rasulullah, lalu tangan kanannya dipotong di perempuan itu. Lalu ia pun berkata, ya Rasulullah, ya. Setelah si sahabiah perempuan mukminah itu dipotong tangannya, ya, apakah aku masih memiliki kesempatan, peluang untuk bertobat? Rasulullah bersabda, ya, kamu pada hari ini sudah dalam kondisi bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, seperti pada hari kamu dilahirkan oleh ibu, nggak ada dosanya karena sudah bertobat ya. Kasus perempuan yang mencuri itu, yang dipotong tangannya oleh Rasulullah, itulah asbabun nuzulnya dengan kasus yang Tu'mah bin Ubairik yang mencuri, yang nggak ngaku itu akhirnya turunlah ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, bima kasaba nakala min Allah, sebagai balasan dari Allah. Apabila laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu lalu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Nah, Prabowo tidak melalui tahap itu langsung memberikan kesempatan untuk bertobat. Memang ada penjelasannya, sebelum diadukan ke hakim dimaafkan dulu, memang bisa juga begitu. Tapi sekarang kita akan menekankan efek jerah dari potong tangan adalah itu satu cara yang sangat strategis ya, untuk membuat koruptor itu jerah. Jadi pertama, kalau menyolong dari barang yang disimpan secara sengaja itu diambil ya, dengan sengaja, itu dipotong tangan kanannya, pergelangan tangannya. Kalau dia masih nyolong lagi di atas nilai 1/4 dinar emas atau sekitar 500.000 di atas itu, maka dipotong pergelangan kaki kiri. Terus kalau dia melakukan pencurian lagi, korupsi lagi sampai ketiga kali dan ketahuan, itu dipotong pergelangan tangan kiri. Dan kalau masih mencuri lagi, dipotong pergelangan ya, kaki kanan. Kalau masih mencuri untuk kelima kalinya, maka dia baru dipenjara dalam keadaan sudah buntung keempat anggota tangan, pergelangan tangan 2 dan pergelangan kaki 2. Jadi penjara itu adalah tahap akhir supaya manuver-manuver dia
itu betul-betul dibatasi dan tidak melakukan kejahatan dan kezaliman lagi dengan cara mengambil uang orang lain. Nah, saya kira perspektif Quran ini yang tidak dimunculkan oleh Mahfud MD. Perspektif Quran ini yang mungkin bisa dirumuskan menjadi hukum positif di Indonesia untuk sebagai cara strategis untuk menghilangkan korupsi, itu tidak dimunculkan oleh Yusril, padahal Mahfud maupun Yusril adalah sama-sama aktivis Islam, sama-sama punya guru, orang pemikir-pemikir Islam yang dahsyat di negeri ini, yaitu Gus Dur dan Muhammad Nasir. Dan perspektif Islam ini juga tidak diungkapkan oleh Prabowo, meskipun dia bicara ya tanggal 18 Desember kemarin, hari Rabu, di depan ya mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ya, kita sayangkan ya, satu perspektif dari Al-Quran itu tidak dimunculkan sebagai satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita. Padahal kita adalah muslim terbesar dunia. Tapi moga-moga surat Al-Maidah yang ayat 38 itu tentang korupsi itu bisa ya dipikul amanah itu oleh generasi mendatang, oleh presiden mendatang, oleh menteri-menteri mendatang, bukan di era Prabowo Subianto, bukan di era rejim Prabowo yang sudah pikirannya terkontaminasi oleh pikiran-pikiran lama dan tidak progresif mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.